Oke, salam Zona Bola, balik lagi di channel Zona Bola. Kita mau review pertandingan tadi malam Manchester United berhadapan dengan Newcastle United, di mana skor akhir adalah 0-0 yang bermain di Old Trafford. Oke, ada beberapa hal yang gue mau komentarin tentang pertandingan tadi malam. Pertandingan berjalan cukup seru, cuman sayang ada beberapa peluang yang dimiliki oleh Manchester United tidak bisa dikonversikan menjadi gol oleh Cristiano Ronaldo dan teman-teman. Ada yang mau gua kritik dari line up yang diturunkan oleh Erik ten Hag di sini. Kenapa? Sebelum kita masuk ke pembahasan statistik pertandingan, kenapa Erik ten Hag menurunkan Fred? Itu sih. Oke. Kita mau bahas pertandingan tadi malam. Untuk penguasaan bola, Manchester United masih unggul 63% semalam. Lini tengah didominasi oleh Casemiro dan Bruno Fernandes. Cuma kita sama-sama tahu bahwa semalam Newcastle main solid banget. Main per lininya itu, zona defense-nya itu bagus banget. Sehingga beberapa pemain Manchester United seperti kesulitan untuk menembus zona defense dari Newcastle itu sendiri. Terlebih beberapa pemain Newcastle United seperti Almiron, kemudian ada Joelinton, ada Jacob Murphy bermain sangat bagus sekali dan cukup beberapa kali mengancam pertahanan Manchester United. Terutama dari Joelinton, gue lihat bahwa ini pemain sangat berbahaya sekali. Bila Varane tidak fokus semalam, itu dia udah bisa cetak minimal 2 gol ke gawang Manchester United. Jadi untungnya Rafael Varane dan Martinez masih bisa meredam kecepatan dari Joelinton. Ada beberapa peluang dari Joelinton itu sendiri yang dua kali membentur tiang gawang. Pertama kena mistar, kedua kemudian bola reboundnya itu disundul kena tiang juga. Itu cukup mengkhawatirkan sih sebetulnya. Kemudian lini tengah dari pertahanan sih nggak ada masalah gue lihat. Kemudian di tengah ada Casemiro di situ, kemudian dipasang oleh Ten Hag ada Fred, kemudian Bruno Fernandes, dan di kanan seperti prediksi gua kemarin bahwa Anthony akan turun, dan sama sesuai prediksi gua juga bahwa Rashford akan diistirahatkan tapi tetap diturunkan di babak kedua karena melihat ada beberapa taktik yang nggak bisa jalan di tengah itu, terutama dari aliran bola dari Casemiro ke Fred ke Bruno Fernandes. Itu banyak sekali passing errornya yang dilakukan oleh Fred, ya terutama sih oleh Fred ya gitu. Jadi menurut gua pertandingan tadi malam sebetulnya potensi United untuk menang tuh cukup besar, namun sayang sekali kita bermain sudah cukup bagus, namun finishing touch-nya itu agak, ya itulah Manchester United belum bisa menemukan formula yang bagus untuk kembali ke masa kejayaannya 10 tahun lalu. Kemudian gue mau kritik tadi seperti di awal, kenapa Erik ten Hag nurunin Fred? Padahal kita masih punya opsi di situ, ada McTominay, kemudian ada Eriksen. Oke lah, mungkin kalau Eriksen gue masih bisa ngerti gitu ya. Mungkin Erik ten Hag mau simpen ini pemain buat nanti lawan Tottenham dan Chelsea, karena hanya selisih 2 hari dari pertandingan setelah lawan Tottenham kemudian lawan Chelsea. Mungkin Erik ten Hag membutuhkan pemain-pemain yang menurut dia penting, jadi dia istirahatkan. Dan sesuai prediksi gue juga, kenapa Dalot masih dipaksa main? Tuh aja, gue sih kasihan banget ya di pemain satu. Emang sih gue rasa mungkin karena Erik ten Hag bukan gak percaya ya, maksudnya ya mungkin karena pelapisnya ya cuma ada Aaron Wan-Bissaka di situ gitu. Jadi mau nggak mau Erik ten Hag ya memaksakan untuk Diogo Dalot main gitu loh.
Padahal kita sama-sama tahu kan pemain bola itu ya, seminggu main 2 kali aja untuk kompetisi seketat Premier League itu amat sangat membuat stamina pemain itu cepat drop gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja sih kritik dari gua, kenapa Ten Hag nggak pasang McTominay, lebih pilih Fred. Kemudian atau mungkin dia bisa berasumsi bahwa tipikal Casemiro mirip dengan McTominay, makanya dia pasang Fred, nggak pasang McTominay dan Casemiro di central midfielder. Tapi menurut gua sebetulnya McTominay itu bisa free roll juga sebetulnya, sama kayak Bruno Fernandes. Jadi ada kemungkinan kalau diturunkan semalam McTominay yang turun, kemungkinan McTominay main bisa di belakang Bruno Fernandes. Nah, Casemiro untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Jadi dia agak mundur ke belakang di defensive midfielder gitu. Tapi oke lah, itu udah terjadi dan hasil 0-0. Menurut gua kita bermain nggak buruk, cuman finishing touch-nya aja yang agak nggak maksimal. Karena gua lihat di sini Anthony bermain cukup bagus, meskipun ada beberapa kali crossing atau passing yang nggak nyampe, kemudian nggak bisa dijangkau oleh Cristiano Ronaldo. Kemudian Bruno Fernandes bermain seperti yang kita tahu, Bruno ya dia selalu kejar bola sebelum bola itu out, dan dia gua rasa cukup bekerja keras tadi malam. Tapi di sisi lain gua juga nggak bisa menyalahkan taktik Ten Hag juga, cuman agak sedikit mengkritik. Cuman yang gua salutin dari Newcastle ini pemain fisik pemainnya itu rata-rata tinggi-tinggi. Jadi secara fisik dan body balance agak di atas Manchester United. Kita tahu ada Anthony di sebelah kanan yang tingginya nggak lebih dari 180. Kemudian ada juga Bruno Fernandes kalau kita lihat ya secara fisik gitu loh. Secara fisik di tengah dia duel dengan Bruno Guimaraes yang tingginya itu hampir 190 loh guys. Kemudian ada Joelinton di sebelah kiri. Joelinton ketemu dengan Anthony. Jadi menurut gua semalam itu duel fisik juga sebetulnya United agak tertinggal, agak jauh gitu loh. Jadi mungkin wajar aja di samping taktik dari Ten Hag belum bisa diimplementasikan secara bagus oleh pemain-pemain United. Cuman kita bisa percaya proses bahwa ini merupakan proses Erik Ten Hag membangun rebuilding lagi tim ini, dimana selepas Sir Alex Ferguson bahwa penampilan Manchester United masih naik turun dari semua di ajang kompetisi. Jadi gua rasa kita harus tetap sebagai fans Manchester United harus tetap optimis bahwa United bisa bangkit, dan United di bawah Ten Hag masih bisa untuk berkompetisi dan setidaknya bisa bersaing di Premier League. Kemudian di kiri ada Jadon Sancho di situ, seperti yang gue prediksi juga bahwa Jadon Sancho akan dirotasi untuk menggantikan Rashford di situ, karena Rashford butuh istirahat. Mengingat yang lagi-lagi gue bilang bahwa pekan depan kita bakal bertemu di 2 pertandingan yang cukup penting. Kenapa gue bilang penting? Karena untuk Manchester United itu sendiri, dengan hasil imbang ini kita tertahan di peringkat ke-5 sementara. Iya betul, kita tertahan di peringkat ke-5 sementara Newcastle masih tetap di peringkat ke-6 dengan selisih 1 poin. Dan kita hasil imbang ini membuat gap poin atau jarak poin kita dengan Arsenal untuk sementara, meskipun kita memiliki 1 pertandingan belum dimainkan, itu menjadi 9, itu menjadi 11 poin. Arsenal 27 dan kita 16 poin. Meskipun baru 9 pekan. Kalaupun nanti di pekan ke-10 kita, di pertandingan 10 kita menang, berarti poin kita menjadi 19 dan berselisih 8. Berselisih 8 dengan Arsenal.
Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Ini baru awal, ini baru permulaan di era Ten Hag. Kita percaya proses bahwa Manchester United masih bisa bangkit, masih bisa improve, masih bisa mengembangkan permainan mereka. Kita tetap support Manchester United. Kemudian dari sisi Newcastle itu sendiri, gue lihat bahwa Newcastle bermain cukup rapi di zona defense, kemudian zona man to man markingnya dia berhasil mematikan Ronaldo. Dia berhasil mematikan Jadon Sancho, meskipun Sancho ya sama-sama kita tahu putar bawa bola, kemudian ujung-ujungnya kena. Ya itu Sancho gitu lah yang gua kenal, emang kayak gitu ya. Jadi menurut gua perbedaan kita dengan Manchester City itu, Manchester United sekarang dengan Manchester City, perbedaannya adalah kolektivitas dan secara individu kita memang ya kalau dibilang individu kalah ya kita masih di bawah City, kita harus jujur di bawah City. Kemudian secara kolektivitas kita masih jauh. Kemudian dari segi kolektivitas masih tertinggal oleh Manchester City. Itu sih yang menurut gua kenapa kita belum bisa bangkit. Kemudian yang seru gua bakal komenin itu adalah ya itu yang pertama, digantikannya Cristiano Ronaldo di menit ke-66 kalau nggak salah itu. Gue melihat bahwa Ten Hag di sini dia nggak mau memaksakan Cristiano Ronaldo yang kita sama-sama tahu bahwa usianya udah bukan anak muda lagi, dia 38 jalan 39 kalau nggak salah. Secara fisik juga untuk bermain 90 menit gua rasa dia nggak bakal sefit 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi Ten Hag memutuskan untuk memasukkan Marcus Rashford, meskipun yang tadi gue bilang bahwa Rashford itu sebetulnya sengaja disimpan untuk pertandingan pekan depan. Tapi yang gue mau komentar adalah reaksi dari Cristiano Ronaldo itu ketika diganti. Dia ada sedikit kekecewaan. Nah itu gue masih menerka-nerka apakah itu kekecewaan karena diganti atau kekecewaan dia karena tidak bisa bermain maksimal 60 menit. Kemudian gue mau bahas juga tentang peluang kita di Premier League musim ini. Oke. Ini opini gue sebagai fans Manchester United. Gue masih optimis dengan Manchester United meskipun ada beberapa critical point yang gua kasih ke Manchester United, tapi semua itu butuh proses. Bahwa sebagai fans kita harus bersabar. Kita percaya bahwa Manchester United di bawah Ten Hag masih bisa berkembang. Kita sebetulnya sudah melihat pola permainan seperti apa, kita sudah bisa melihat taktik-taktik Ten Hag apa aja yang udah dia pakai di Manchester United, dan kita hanya tinggal menunggu proses itu. Mungkin setahun 2 tahun atau ya maksimal mungkin 3 tahun ya, sama seperti Jurgen Klopp di Liverpool dulu, kemudian Pep Guardiola ketika masuk ke City ya mereka juga nggak langsung tune in gitu, masih membutuhkan adaptasi. Tapi untuk saat ini Manchester United sudah cukup bagus secara permainan. Hanya konsistensi aja masih agak sedikit kurang. Jadi itu review pertandingan ala gua amatiran. Ya gua berharap di pekan depan lawan Tottenham Hotspur dan Chelsea yang lagi naik daun, gua berharap kita bisa main bagus di 2 pertandingan itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua review pertandingan antara Manchester United dan Newcastle. Salam zona bola.